Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Nur Zu'afah. Pada kesempatan hari ini modul 3.1 koneksi antar materi. Saya akan menyampaikan sebuah screencast dari koneksi antar materi 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Berikut ini presentasinya. Pertanyaan pemantik 1. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran itu diambil? Filosofi Pratap Triloka merupakan filosofi Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Sung Tulodo ing Madya Mangunkarsa Tutwuri Handayani. Kaitannya dengan pengambilan keputusan tersebut adalah kita sebagai pengambil keputusan harus mampu menjadi teladan. Filosofi Pratap Triloka khususnya ing ngarsa Sung Tulodo memberikan pengaruh yang besar dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa sebagai seorang guru harus memberikan tauladan atau contoh praktik baik kepada murid. Dalam setiap pengambilan keputusan, seorang guru harus memberikan karsa atau usaha keras sebagai wujud filosofi Pratap Triloka ing Madya Mangunkarsa, dan pada akhirnya guru membantu murid untuk dapat menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap permasalahannya secara mandiri. Guru hanya sebagai pamong yang mengarahkan murid menuju kebahagiaan. Hal ini sesuai dengan filosofi Pratap Triloka Tutwuri Handayani. Pertanyaan pemantik 2. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Dalam pengambilan suatu keputusan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita. Nilai-nilai bagaikan gunung es yang hanya terlihat kecil di permukaan, tetapi merupakan bagian yang besar di dalam alam bawah sadar kita. Maka penting untuk memupuk nilai-nilai positif dalam diri kita yang nantinya akan menjiwai setiap keputusan yang kita ambil. Pertanyaan pemantik 3. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul sebelumnya. Coaching adalah keterampilan yang sangat penting dalam menggali suatu masalah yang sebenarnya terjadi, baik masalah dalam diri kita maupun masalah yang dimiliki oleh orang lain. Dengan langkah coaching Tirta, kita dapat mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan membuat pemecahan masalah secara sistematis. Konsep coaching Tirta sangat ideal apabila dikombinasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap keputusan yang kita ambil. Pertanyaan pemantik 4. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Seorang guru harus mampu memahami emosinya sendiri dan menyadari aspek sosial emosinya. Seorang guru yang matang dalam mengenali diri dan punya pengalaman akan sosial yang luas, serta mampu untuk mengelola emosinya dengan baik, tentu dia akan mengambil keputusan yang bijaksana dengan berbagai pertimbangan, sehingga menghasilkan keputusan yang dapat meminimalisir kekecewaan dan harapan yang besar untuk lebih baik. Pertanyaan pemantik 5. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang
seorang pendidik. Pada pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika, diperlukan kesadaran diri atau self-awareness dan keterampilan berhubungan sosial untuk mengambil keputusan. Kita dapat menggunakan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan, terutama pada uji legalitas untuk menentukan apakah masalah tersebut termasuk bujukan moral yang berarti benar versus salah ataukah dilema etika yang merupakan permasalahan benar versus benar. Apabila permasalahan yang dihadapi adalah bujukan moral, maka dengan tegas sebagai seorang guru kita harus kembali ke nilai-nilai kebenaran atau nilai kebajikan. Pertanyaan pemantik 6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kondisi tersebut adalah kondisi yang kita inginkan dan orang lain inginkan. Maka untuk melakukan perubahan diperlukan suatu pendekatan yang sistematis. Dalam hal ini kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif Bagja untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dan tentunya kita akan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip berpikir, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pertanyaan pemantik 7. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Dalam kasus dilema etika, pada dasarnya apapun keputusan yang kita ambil dapat dibenarkan secara moral. Akan tetapi perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengambilan suatu keputusan. Kita harus berpikir hasil akhir dari keputusan kita yang sesuai dengan prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Kita juga harus melihat peraturan yang mendasari keputusan yang kita ambil atau berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Serta kita harus menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman sesuai dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Pertanyaan pemantik 8. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Merdeka belajar merupakan tujuan akhir dari pembelajaran yang kita lakukan. Merdeka belajar berarti siswa bebas untuk mencapai kodrat alamnya atau mengembangkan potensinya tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Siswa juga dapat mencapai kebahagiaannya sesuai dengan potensi yang dia miliki. Maka ketulusan atau keputusan yang kita ambil tidak boleh merampas kebahagiaan siswa dan juga merampas potensi yang dimiliki oleh siswa. Pertanyaan pemantik 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dapat mengambil keputusan dalam mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Guru adalah pemimpin pembelajaran sebagai pamong yang diibaratkan seorang petani yang menyemai benih. Benih tersebut dapat tumbuh subur apabila dirawat dan dijaga dengan baik. Demikian juga dengan murid. Seorang guru bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang dimiliki murid sebagaimana petani yang menyemai benih untuk mendapatkan hasil yang baik sehingga setiap keputusan guru akan berpengaruh pada masa depan murid. Pertanyaan pemantik 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang didapat dari pembelajaran modul ini yang dikaitkan dengan modul-modul sebelumnya. Kesimpulan yang didapat dari pembelajaran modul ini yang dikaitkan dengan modul-modul sebelumnya adalah 1. Pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh guru dan harus berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran. 2.
Pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman atau well-being. 3. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. 4. Dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila, ada banyak dilema etika dan bujukan moral sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusannya tersebut berpihak kepada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Selain 9 langkah tersebut, guru perlu mengetahui 4 paradigma dilema etika dan 3 prinsip berpikir dalam memutuskan dan mengambil keputusan akan sebuah masalah dari bagian dari pemimpin pembelajaran. Demikian tadi screencast dari koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.